di Developer Universe 2022. Keren sekali bukan sekarang judul agenda kali ini? Hari ini agenda yang akan kami bawakan adalah terkait bikin aplikasi tanpa coding. Bisa? Bisa. Bersama saya, Yuhan Anggakusuma, Technical Specialist dari Microsoft, dan pada sesi kali ini saya ditemani kolega kami, our partner dari Mitra Integrasi Informatika, Bapak Erik Flamaldo. Bapak Erik ini adalah Strategy Solution Pre-Sales dari Mitra Integrasi Informatika. So, hari ini Pak Erik, kita akan bicara mengenai capability dari Microsoft, dan pertanyaannya adalah, bisa nggak sih sebenarnya saat ini kita melakukan pembuatan aplikasi tanpa coding? Ya, jawabannya bisa. Tentu. Oke, kita lihat hari ini bagaimana caranya solusi-solusi dapat membantu teman-teman untuk melakukan hal tersebut. So, sedikit singkat cerita situasi saat ini, bahwa tentunya teman-teman, apalagi kalau yang developer ya, tahu bahwa banyak peningkatan terkait digital demand. Apalagi mungkin teman-teman yang comes from corporate background, inovasi-inovasi yang biasanya hanya disubmit ke perusahaan, saat ini perlu dijadikan nyata oleh teman-teman, terutama dari sisi teman-teman IT. Semua inovasi-inovasi tersebut yang tadinya mungkin hanya diidentifikasi bisa men-streamline bisnis proses, sekarang Anda perlu menjadikan itu mungkin menjadi bagian dari backlog pekerjaan Anda di tahun ini. So, even secara statistik pun membuktikan bahwa lebih dari 500 juta aplikasi itu akan mulai perlu dibuat dalam 5 tahun ke depan. Dan at least 50%-nya itu adalah digital application. Nah, ada situation lainnya ya, terutama kita-kita nih yang developernya Pak Erik. Tentunya kita tahu bahwa tidak semua atau jumlah IT itu tidak banyak di corporate. Sehingga kita bisa bilang bahwa jumlah IT itu very limited resource-nya. Dan juga kebutuhan akan developer itu juga sangat sulit, apalagi dengan kebutuhan spesifik akan skill set tertentu. Sehingga perusahaan pun menjadi struggling. Misalkan Pak Erik mau cari programmer untuk .NET misalkan. Sekarang itu sudah sangat sulit sekali mencari skill set tersebut, sehingga perlu cara lain. Kita memikirkan gimana sih caranya developer ini bisa dibantu, terutama untuk menghadapi challenge ini. So, apa solusinya kira-kira yang kita bisa lakukan? Apakah kita harus mengajari semuanya untuk bisa coding? Tentu jawabannya adalah tidak. Siapa yang bisa mengajari teman-teman kita yang mungkin mereka coming from the background, from non-IT background untuk melakukan code? Bagaimana angle yang Microsoft coba perkenalkan pada sesi kali ini adalah kita try to empower everyone itu dengan capability low code. Or even yang kita bahas kali ini adalah no code. Bayangkan, you can create application without a code. Yang kita share hari ini itu akan berimpact tidak hanya kepada, kalau kita bicara no code ya, oh ini mungkin ini hanya untuk non-IT saja. Tidak, kita akan mencangkup 3 stakeholder, baik itu bagian dari business user yang mereka mungkin kita sebut sekarang sebagai citizen developer, ataupun IT admin tentunya, mereka yang melakukan governance terhadap aplikasi tersebut, or even pro developer. Kami sering menyebut di Microsoft bahwa pembuatan aplikasi itu sekarang seperti tim sport, bahwa ini adalah kerjasama tim antara business user, IT admin, maupun pro developer. So in a nutshell, rapid development platform yang dimiliki oleh Microsoft itu spanning across 5 main solution. Mulai dari visualisasi dengan Power BI, kemudian ada rapid application development platform dengan Power Apps, kemudian ada Power Automate, Pak Erik, tentunya kita sudah sangat familiar, di mana di situ there is our workflow engine, di mana teman-teman bisa langsung klik, misalkan butuh approval, butuh yang lain dan lain sebagainya, workflow lain, itu sudah ada template-nya bahkan di Power Automate, dan tinggal diklik, kemudian kita hanya tinggal configure dari sisi trigger maupun action-nya mau seperti apa. Menariknya yang keempat adalah Power Virtual Agent. Teman-teman bisa create chatbot on the fly secara very simple without a code. Teman-teman hanya tinggal memasukkan saja kira-kira logiknya mau seperti apa, branchingnya mau seperti apa, kondisinya, kemudian sudah bisa langsung dipublish bot tersebut. Microsoft sudah bahkan menyediakan support untuk library, even untuk bahasa Indonesia. Dan tentunya tak lupa adalah Microsoft Dataverse. Kita juga menyediakan relational data model untuk aplikasi ini bisa di-build on top of data model tersebut. Di data model ini bisa dilakukan business validation, business logic, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, dari semua solusi ini, apalagi kalau kita lihat dari Power BI, di mana dia fungsinya adalah meread suatu data, dia tidak punya capability untuk push back the data to the backend ya, Pak Betul Erik. sekali.
Microsoft melakukan suatu terobosan dengan cara kita menyatukan semua platform ini yang bisa diorchestrate menggunakan satu language, yaitu namanya adalah PowerFX. Sebelum kita masuk ke PowerFX ini, makin seru, kita ingin tahu dulu fokusnya kepada pembuatan aplikasi tentunya. Karena kita kan mau buat aplikasi tanpa coding nih teman-teman. Pembuatan aplikasi bisa dilakukan menggunakan Power Apps. Power Apps tentunya Pak Erik sudah sangat familiar ya. Sangat familiar banget. Kita tahu Pak Erik sekarang banyak developer, mereka sudah mulai create aplikasi. Mereka tahu bahwa pembuatan aplikasi itu udah bahkan secara live, mereka nggak perlu running kembali, terus kemudian drag and drop. Setelah itu juga mulai dari formulanya itu juga sangat simple. Bapak Ibu bisa dilihat ini adalah formula yang very simple dan kita akan fokus ke this simple place yang kita coba bawa ke next level oleh Microsoft. Sehingga Microsoft membuat yang namanya kita sebut dengan PowerFX, Pak Erik. Sebenarnya ini background-nya dari language expert-nya Microsoft, dari bagian Rapid Application Development-nya, low-code platform-nya. Mereka coba ngobrol, Pak. Bagaimana caranya nih untuk citizen developer ini bisa join ke pengembangan aplikasi. Ternyata tipsnya dari language expert dari teman-teman Excel adalah untuk meng-guide teman-teman yang mungkin mereka sudah mahir di Excel, jangan berikan mereka sesuatu yang baru. Don't give them something new. We will be lost. Nah, mereka itu sudah mahir apa? Mereka sudah mahir dengan pembuatan misalkan deklarasi, membuat laporan keuangan, melakukan laporan money calculation di Excel. Itu sudah banyak sekali, Pak. Dan bahkan sekarang usernya itu sudah jutaan. Kalau kita tahu mungkin conditional logic programming itu kan ada Fortran, SQL, Python, dan lain sebagainya. Tapi bayangkan kalau kita compare dengan user teman-teman yang sudah menggunakan Excel. Jumlahnya itu jutaan di seluruh dunia. Dan inilah arah pengembangan aplikasi no-code, low-code platform yang ingin dituju oleh Microsoft. So, dari PowerFX tersebut, menariknya adalah we are going to the next level by bringing kemampuan dari AI untuk membantu developer, baik itu citizen maupun pro developer, Pak, untuk cukup dalam tanda kutip curhat aja, Pak. Kira-kira saya mau ngapain nih ke tampilannya di Canvas app tadi, di Power Apps-nya. Saya misalkan mau melakukan sorting, you just need to tell your problem ke si AI-nya, kemudian apply, dan nanti langsung bisa tergenerate dari sisi konfigurasinya. Nah, Pak Erik akan membantu kita untuk show how this PowerFX ini works, terutama PowerFX IDs. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Yuhan atas kesempatan dan waktunya. Mungkin untuk saya menjelaskan mengenai bagaimana sih powerful-nya si PowerFX dan mungkin seberapa tensible-nya si PowerFX. So, mari kita langsung mulai demonya. Kita bisa lihat di sini aku udah ada tampilan browsernya ya. Di sini aku udah bikin satu buah aplikasi ya mungkin ya. Di sini udah ada aku bikin tampilannya di sini nih. Ada sebuah data yang udah aku munculin dalam sebuah list. Dan mungkin aku akan menjelaskan sih sebenarnya PowerFX-nya itu di bagian mananya. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat nih, di bagian sebelah kanan ada properties, ada advanced, dan ada satu mungkin fitur tambahan baru di bagian tab-nya, yaitu ada namanya ideas. Nah, ideas ini adalah sebuah fitur yang nantinya membantu rekan-rekan atau teman-teman nih bagaimana cara membuat codingnya atau functionnya, sementara kita nggak tahu nih functionnya itu seperti apa. Nah, dengan idea ini kita bisa mengubah semua ide-ide pemikiran kita menjadi sebuah rumus. Dia memberikan kita jawaban terhadap solusi terhadap ide kita. Oke, so mari kita mulai saja. Di sini aku udah ada satu buah label. Ini ada label yaitu adalah user email ya. Di sini user email kita bisa lihat. Nah, user email ini aku pengennya hanya munculin Erik Famaldo-nya aja. Tapi untuk @gmail.com-nya pengen aku hilangin. Kalau aku cari di Google, mungkin makan waktu untuk mencari codingannya. Bagaimana cara membuatnya. Nah, dengan adanya ideas dari PowerFX ini, nah kita bisa lihat di samping, dia sudah menjadikan kita sebuah example. Oke, dari sebuah example ini tinggal kita atur kita mau seperti apa. Contoh di sini aku menghapus. Di sini aku pengen hapus cuma munculin Erik Famaldo-nya. Nah, di sini itu ada namanya get ideas-nya, kita klik. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, di bagian answer, secara ajaib nih, PowerFX ini menyediakan sebuah jawaban terhadap solusi yang kita inginkan nih. Nah, di sini ada codingnya atau functionnya. Nah, ini tinggal kita apply saja. Kalau kita merasa udah oke nih, tinggal kita klik apply.
Oke, ini kita bisa lihat kembali lagi ke tampilan kita. Ini Eric Famaldo-nya udah tidak ada @gmail.com-nya lagi. Dan yang lainnya juga otomatis mengikuti. Itu merupakan salah satu dari si PowerFX ini. Nah, bagaimana dengan biasa kita ingin tanggal ya, kita ingin memformatnya. Pengennya cuma muncul angka mungkin nama bulannya, Ya. tapi pengennya 3 huruf aja di depan. Itu sering banget ya. Iya. Developer itu harus bikin itu ya untuk ngeset format tampilannya akan seperti apa. Iya, benar sekali Mas Yohan. Oke. Sering sekali banyak, mungkin Use case. hampir 90% lah. Gitu. Pengen ini format sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini aku udah sediain satu date time di sini ya. Kalau kita klik, kita bisa lihat di samping ini sudah menyediakan sebuah example untuk kita nih. Nah, kita ingin bentuknya seperti apa, nanti tinggal kita ketik aja. Ide kita maunya 10 ini adalah format bulan. Aku pengen dia jadi Oktober, tapi cuma mau 3 huruf. Terus untuk yang slash, pengen aku jadikan strip. Ini aku berikan strip. Terus tinggal aku get idea. Nah, boom, di bawah sudah ada jawaban untuk solusi kita. Sudah sebuah case kita nih. Ini tinggal kita apply dan otomatis berubah menjadi coding yang kita inginkan di sini. Oke. Terus bagaimana kalau kita lihat di sini ya. Ini aku udah tampilannya, tapi ternyata di sini ada nama ya. Namanya masih kurang sesuai atau urutannya kurang tepat nih. Aku pengennya namanya itu berdasarkan abjad A sampai Z. Nah, dengan PowerFX ini kita bisa lihat lagi bagian di sini ya. Kita bisa mengcoding di bagian idea di sini. Oke, aku ingin men-sortingnya berdasarkan nama. Ini sih kita tinggal ketik aja apa yang kita inginkan. Aku sort by name by ascending. Oke, terus nanti tinggal kita klik idea dan di sini di bawah akan memunculkan jawaban dari pertanyaan kita. Nah, ini tinggal kita apply. Oke, nah kita bisa secara formula di atas akan otomatis ke apply di sini dan nama-nama di list kita otomatis berubah sesuai dengan urutan yang kita inginkan, yaitu ascending. Terus bagaimana dengan aku pengen lebih advance lagi nih? Selain kita sorting, aku pengen bisa ngefilter berdasarkan mungkin nanti aku ada bikin text input yang bisa memfilter berdasarkan text input tersebut. Nah, mungkin di sini kita bisa coba kita tambahin text input ini. Kita ke bagian teks, kita bisa tambahin text input. Nah, di sini adalah default-nya. Kita bisa mengganti isinya. Di sini default-nya kita kosongin dulu. Nah, aku tambahinnya adalah search name. Oke. Nah, soalnya kita mulai dengan bermain idea-nya. Nah, kita kembali lagi ke tampilan galeri kita. Kita ke tab idea di sini. Kita sudah ada sorting nih. Kita tinggal tambahin aja. Aku pengen filter nama yang dimulai dengan sebuah variabel atau sebuah data yang dimasukkan dalam text input. Jadi aku tinggal masukin text input. Kebetulan ini adalah Text input itu adalah nama kotak search-nya ya, Pak? Iya, betul. Kebetulan nama kotak text input ini variabelnya adalah namanya text input 3 di sini. Jadi kita tinggal tulis text input 3. Dan tinggal kita get idea. Dan kita bisa di bawah di kolom ajaib ini sudah menyediakan kita codingnya. Tinggal kita apply saja. Nah, otomatis kita sudah berubah, kita bisa tes untuk berjalannya. Aku tinggal preview. Di sini aku mau search namanya Adam saja. Nah, secara ajaib ini sudah membuat seperti apa yang kita inginkan. Oke. Tapi bagaimana dengan advance aku cuma tidak ingin hanya nama saja yang ke-filter. Tapi aku pengen nge-filter berdasarkan lesson. Oke, di sini idea ini juga mungkin kita untuk menambahkan kondisi or ataupun kondisi and. Jadi kita bisa melanjutkan dari coding yang idea yang kita lakukan. Kita bisa kasih or. Kita kasih start with dengan text input 3 tersebut. Terus tinggal kita get idea.
Nah, ini sudah menyediakan kita formulanya, tinggal kita apply saja. Nah, pas kita jalanin, nantinya kalau kita ingin nge-search dia hanya untuk Power FX, yang Azure nanti bakal hilang, kita ketik aja Power FX. Nah, otomatis dia sudah memfilterkan buat kita nih. Seperti itu. Jadi kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan adanya si IDEA ini. Terus, apakah ada fitur lain nih dari si Power FX ini? Tentu ada selain kita ngomong IDEA ya. Ini juga ada aku udah beberapa sampel ya keunggulan dari si Power FX ini yang baru. Nah, dengan adanya Power FX pada Power Apps ini, kita diberikan sebuah kemampuan, yaitu adalah sync up sebuah data. Jadi data kita menjadi terlihat lebih live, lebih real seperti itu, lebih real time. Ini contoh aku ada beberapa sampel ya, ada input dan ada label. Nah, ini rencananya itu kalau aku ketik sesuatu data di input, pengennya labelnya juga otomatis keisi sesuai dengan kata yang aku masukkan. Nah, contoh hello, dia akan otomatis secara cepat nge-sync datanya. Saya aku ketik, nah kita bisa lihat seberapa cepat data itu berjalan. Oke, nah yang kedua aku ada example mengenai bagaimana kalau kita bermain warna di sini. Kita bisa melihat nih seberapa cepat perubahan warna dengan adanya Power FX ini. Aku udah bikin 3 buah slider di sini, red, green, blue, dan juga ada sebuah rectangle di sini ya, yang warnanya akan berubah seiring saya menggeserkan si slider ini. Oke, kita bisa melihat perubahan warnanya, tidak ada warna yang benar-benar berhenti atau kita bilang macet di sini ya. Ini semua berjalan sangat mulus untuk perubahan warna tersebut. Oke. Nah, aku juga ada satu contoh lagi ya untuk nunjukin barang ini. Oke, di sini aku ada bikin sebuah transaction ya. Sebuah transaction di sini ada sudah aku buatin, ini ada any item, atau mungkin ada title, ada price di sini ya. Nah, ini aku tinggal isikan, nanti rencananya itu kita bisa melihat seberapa live data itu tersync. Jadi aku ada mungkin aku masukin di sini 123.000 di sini, tinggal aku save aja. Nanti kita bisa melihat data di bagian grand total, diskon, nanti akan otomatis tersync up. Nah, kita bisa melihat datanya langsung tersync ya. Nah, nanti kita coba ngatur di bagian diskonnya. Kita bisa melihat seberapa cepat itu berubah. Nah, kita bisa mengeceknya. Ini berubah dengan sangat cepat untuk datanya. Wow, that's very nice Pak Erik. Kita lihat dia on the fly, asynchronously, bisa langsung mengkalkulasi diskonnya ya. Iya, benar sekali. Benar. Oke, that's very nice. Kita mulai lihat tadi penerapan FX IDEA sampai bagaimana itu menjadi diaplikasikan langsung misalkan dalam bentuk format perhitungan kalkulator dan sebagainya. Oke, kita akan start challenge membuat aplikasi under 5 minutes dengan menggunakan capability dari natural language Power FX IDEA tadi. So, use case-nya adalah Pak Erik akan membuat sebuah aplikasi, let's say untuk panitia yang mereka sudah punya database registeran pesertanya. Dan bagaimana jika on the spot ternyata mungkin ada peserta yang baru akan mendaftar. Oke, Pak, silakan. Ini aku udah sebuah data, tinggal aku koneksikan aja dengan SharePoint ini. Langsung dia akan mengenerasikan kita nantinya tampilan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini aku ada sebuah list yang bernama ada registrasi transaction FX. Tinggal kita koneksikan saja. Ini otomatis akan langsung meloadingnya untuk membuatkan kita tampilan formnya ya. Nah, ini sebenarnya belakangnya juga sebenarnya dia nge-sync dengan Azure Active Directory kita nih. Jadi Power Apps ini sebenarnya udah terkoneksi dengan Azure-nya. Jadi dia bisa mengenali kita nantinya di Power Apps-nya. Ini siapa sih user yang login? User yang nanti mau nge-share dan segala macam bakal ketahuan di sini. Oke, kita bisa melihat di sini tampilannya sudah menyediakan kita form yang sesuai kebutuhan kita nih. Di sini itu secara otomatis dia membuatkan kita untuk bisa create, update, delete, dan bisa kita view datanya. Oke, di sini ada 3 tampilan. Ada namanya browse screen, ada tampilan detail, dan ada tampilan edit screen. Oke, sudah tergenerate semua ya Pak? Ya benar Pak, ini secara cepat dan dari update untuk pembuatannya. Oke, mungkin aku bisa jelasin nih bagaimana sih ininya fitur start form-nya ini berjalan. Oke, di sini kita ada browse screen, kita coba bisa play di sini ya.
Nah, aku mungkin kita bisa melihat seberapa powerfulnya si Power Apps ini. Kita bisa create di sini, tombol create. Nah, kita bisa menambahkan nih item-item yang kita inginkan di sini. Even untuk create new record-nya pun sudah langsung bisa dilakukan ya Pak? Iya, benar sekali Pak. Without coding anything ya? Yes, without coding anything. Aku bisa menambahkan sini. Oke, dan untuk ininya mungkin aku bisa mengisi beberapa informasi email. Oke, dan untuk kontaknya juga akan sudah saya isi, dan salah satu hal yang powerfulnya dari si kita start from data ini adalah dia akan menyesuaikan dengan format data yang kita sudah set di awal di SharePoint. Sebagai contohnya registration name, aku setnya sebagai date and time, dia otomatis akan menyediakan kita tampilan untuk waktu, tanggal, dan menitnya. Aku bisa set di sini, aku pilih tanggalnya dan jamnya sekitar jam 9 gitu. Nah, untuk attachment ini adalah satu fitur dari si SharePoint-nya ya, dia otomatis memang secara default menyediakan kita attachment-nya gitu. Ini tinggal kita save aja. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kebetulan ini sudah muncul nih si Alvin Wongso yang sudah tadi aku masukkan identitas dirinya. Nah, untuk edit juga masih possible ya. Jadi kita tinggal klik aja di sini sudah ada icon tanda panah detail gitu ya. Tinggal kita klik dan di sini adalah tampilannya nih. Dia menyediakan kita detailnya. Kalau kita ingin edit, bisa kita edit di sini ada gambar pensil. Nah, bagaimana kalau delete? Ini juga menyediakan kita icon delete di sini. Jadi bisa kita delete. Terus bagaimana dengan tadi tampilan pas kita create new ya? Pas kita tampilan create new itu ada icon, ada mungkin kayak kontrol yang kita nggak inginkan seperti attachment file. Nah, attachment file ini bisa saja kita hilangin nantinya nih. Nah, kita bisa ke bagian namanya edit screen. Nah, kita di bagian sini di properti samping ya. Nah, ini kita bisa ke bagian ini dulu nih. Ke bagian edit form-nya. Oke. Nah, di bagian edit form-nya ini kita ada namanya edit field. Tinggal kita klik dan di sini itu bisa kita remove mau komponen apa yang mau kita hilangin. Nah, kita attachment ini bisa kita remove seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini sudah hilang. Jadi pas kita play nanti kita mau edit akan otomatis hilang dari tampilannya. Oke. Nah, oke, bagaimana kalau selain fitur ini aku pengen nambahin screen lain lagi nih. Aku pengen ada login-nya. Nah, itu bisa dilakukan dengan kita di sininya di bagian atas ya, bagian home ada namanya new screen. Nah, di new screen ini kita tinggal nambahin aja blank screen. Oke. Nah, ini screen ini pengen aku taruhnya di atas karena yang paling atas itu adalah yang di load paling awal untuk dari si Power Apps ini. Ya, kita move up datanya. Kita move paling top. Oke, nah ini untuk home screen-nya aku pengen ada tampilan ya. Tampilan mungkin kayak button continue, terus pengen ada background dan ada image-nya. Nah, ini bisa kita tambahin di sini di bagian screen satunya ada bagian namanya background. Ya, background-nya bisa kita klik, kita add image di sini. Oke, aku udah di sini kebetulan udah sediain satu buah image nih di sini. Nah, image-nya tinggal kita open dan kita tempelin aja ke sini. Oke, dan ini kan tampilan masih belum full ya. Nah, ini bisa kita fill in layar image ya. Kita bisa ke bagian image position di sini, tinggal kita full size aja atau kita fill. Oke. Nah, tinggal kita tambahin komponen yang kita butuhkan nih. Aku butuh untuk button. Oke, button ini pengen aku ubah untuk ada tulisan continue. Oke. Nah, ini pengen aku ubah warnanya ini biar kelihatan menarik. Biar nggak warnanya sesuai dengan background-nya. Oke, ini warnanya udah berubah. Kita pengen nambahin navigate-nya. Gimana sih cara pindahinnya nanti ke screen yang berikutnya? Nah, di sini itu ada button-nya,
ada bagian action ya, menu action di sini. Kalau kita lihat teman-teman, di sini ada menu action, tinggal kita atur aja navigate-nya. Nah, kita pengen navigate-nya di sini, kita setting draw screen, satu dengan screen transition-nya mau apa. Kita mau fade, mau cover, atau mau cover right. Oke. Dan tinggal kita otomatis sudah tergenerate di atas, contoh kita lihat di FX-nya. Nah, terus kita juga ingin tambahin logo profile picture kita. Itu bisa dengan kita menambahkan insert. Di sini ada media ya, media image. Nah, tinggal kita klik aja nih. Kita taruh di bagian yang kita mau. Kita drag and drop. Dan pengennya ini bulat untuk image-nya. Nah, kita bisa ngaturnya di bagian border radius. Kita setnya menjadi 360. Oke. Dan seperti yang tadi aku jelasin ya, sebenarnya kan ini udah ke-sync ya dengan dengan Azure ya. Jadi bisa nge-get data user kita. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian FX di bagian image itu bisa kita ganti nih. Jadinya fungsinya jadi user ini titik kita mengambil image kita. Nah, secara otomatis tampilan image-nya akan menyesuaikan dengan profil kita. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin running, karena aku udah set, pas kita klik continue, akan langsung masuk ke dalam tampilan browse screen kita. Oke, mantap sekali ya. Bagaimana membuat satu aplikasi secara very fast, even tadi tanpa coding ya, bahkan dia tadi hanya menambahkan semua, koneksinya sudah tercipta, baik itu ke SharePoint dan lain sebagainya. Sebagai penutup yang tadi sudah kita lihat bersama ya teman-teman, beberapa takeaway. Jadi menggunakan PowerFX ini, selama teman-teman itu sudah familiar dengan poin, saya yakin teman-teman pasti bisa bikin aplikasi jadinya. Bahkan mungkin ada yang sudah sangat mahir sekali menggunakan PPT, pasti bisa membuat aplikasi mungkin dengan UX bahkan yang lebih baik di Power Apps-nya. Kemudian poin kedua adalah getting the business value faster. Dengan cara rapid development tentunya bisa membuat aplikasi dengan lebih cepat yang sudah ditunjukkan oleh Pak Erik. Dan juga tentunya kepastian terkait cutting edge teknologi yang mungkin nanti kita bisa implementasikan. Di Power Platform itu ada AI Builder, kemudian ada capability lain, mixed reality yang nantinya bisa di-infuse ke dalam aplikasi yang kita create. So, sebagai penutup, kalau teman-teman developer ingin mencoba bagaimana membuat aplikasi, apalagi mau mencoba bikin aplikasi seperti Pak Erik tadi, tanpa coding sama sekali, you can start. Go to Learn Power Platform di site Microsoft, atau juga bisa kontak kita untuk kita bisa melakukan introduction ke Power Platform, kita bisa melakukan hands-on sampai ke misalkan pembuatan contoh satu use case sampai kita bantu untuk melakukan business value assessment-nya. So, that's it. Mudah-mudahan hari ini teman-teman developer lebih terempower tentunya untuk membuat aplikasi secara cepat bahkan no coding. So, demikian dari kami.